Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Dewi Rahmasari dari Cimahi akan menyampaikan mengenai ketahanan pangan dan geopolitik, Pak. Karena yang Mbak Juli tadi ada keperluan mendadak jadi dititipkan ke saya. Terima kasih. Teman-teman, alhamdulillah tadi saya mendapatkan narasumber yang keren banget, Pak Dr. Pun. Dan juga tadi ketahanan pangan dari Pak Dr. Yusman. Alhamdulillah kami semua bisa menyerap ilmu dengan baik. Dari sana kita bisa memahami bahwa Presiden Soekarno itu adalah seorang yang sangat pemberani, Pak. Dia berhasil memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan sehingga bisa memerdekakan Indonesia di saat suasana yang genting pada saat itu. 10 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, Pak Soekarno dengan proposalnya dibawalah ke dunia internasional mengenai proposal mengenai non-blok. Lalu kemudian beliau membuat proposal lagi mengenai Asia Afrika. Padahal baru 10 tahun berdiri Indonesia itu. Kenapa bangsa Indonesia baru 10 tahun berdiri merdeka, tapi dihormati oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia? Karena Pak Soekarno itu adalah orang yang sangat percaya diri, mandiri, dan mempunyai ide-ide yang sangat brilian. Oleh karena itu tadi pesan dari Bapak Pun supaya di era Pak Jokowi juga, karena alhamdulillah ada terobosan baru presiden dan bisa disikapi sehingga menjadi sebuah regulasi. Pak Dr. Pun itu memberi pesan supaya di era Jokowi dan selanjutnya itu membuat proposal juga mengenai kemitraan internasional, sehingga itu bisa kita berkolaborasi dalam berbagai bidang ya Pak ya, seperti dalam bidang IT, dalam perekonomian. Dulu pernah Presiden Gus Dur kita memberikan inisiatif berkolaborasi dengan Israel mengenai bidang pertanian. Karena Israel itu ya, tomat-tomatnya nggak sebesar tomat kita Pak, besar-besar banget gitu. Karena ada tekniknya, mereka IT-nya pun sangat canggih. Sebetulnya Nahdlatul Ulama itu, organisasi masyarakat yang bernama Nahdlatul Ulama itu, mereka berprinsip berteman dengan siapapun, bahkan dengan musuh pun berteman. Kita ambil ilmu-ilmunya Pak. Kalau ilmu-ilmunya sudah kita ambil, kan kita berteman, jadi kita tahu kelemahan dari musuh tersebut. Suatu saat bila musuh itu nakal, kita gampang melemahkannya. Cuman pada saat itu metode berpikir dari Pak Presiden Gus Dur itu banyak berbeda, maksudnya belum dipahami oleh masyarakat sekitar sehingga tidak terrealisasi dengan sempurna. Oleh karena itu Pak Kun kemudian melihat dari Pak Kun kemudian memaparkan bahwa Presiden Soekarno memberi inisiatif kepada Pak Juanda, Juanda untuk mendeklarasikan deklarasi Juanda Pak. Di sana beliau instruksi dari Pak Soekarno memberi batasan-batasan wilayah Indonesia sehingga menjadi berkali-kali lipat besar wilayahnya, kekuasaannya. Sehingga kalau ada nelayan-nelayan yang baik nelayan canggih maupun nelayan ece-ece mencuri ikan, kita bisa menenggelamkan kapalnya sesuai instruksi dari Ibu Susi ya. Jadi kita tidak melanggar hukum bila kita menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Jadi ide-ide yang sangat brilian ini bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa kepercayaan diri itu walaupun dianggap gila, yang penting sesuai dengan Alkitab yang kita pegang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut. Kita harus berani karena benar, seperti Maeroh di Tasik itu membelah Gunung Galunggung. Beliau cuma mempunyai 400 meter sawah, tapi beliau susah mengairi sawah itu. Akhirnya beliau membelah Gunung Galunggung sehingga mengalirkan aliran irigasi ke sawahnya. Itu beliau dikatai orang sebagai orang gila. Setelah beliau mendapatkan penghargaan upah Kartini dari Presiden Soeharto, beliau akhirnya dianggap oleh orang-orang itu ternyata brilian gitu, karena sama pemerintah pun dianggap Pak. Akhirnya beliau
beliau bersama penduduk, asalnya beliau sendirian lagi membelah bukit. Kemudian setelah bukit yang ke-8 yang beliau belah, barulah masyarakat membantu. Sehingga 2 kecamatan itu dialiri sungainya akibat Maeroh. Akibat kerja keras Maeroh yang awalnya dianggap gila. Oleh karena itu kan kita sistem pendidikannya feodal ya Pak. Masih menganggap bahwa anak kecil, perempuan, bawahan kita itu rendahan gitu. Padahal kalau mereka mempunyai ide-ide brilian, kita harus menghormati ide itu, dan bila bisa diterapkan, mari kita terapkan bersama-sama. Karena itu untuk kemaslahatan umat, untuk manfaat yang banyak. Jadi mari kita timbulkan kepercayaan diri anak-anak, kepribadiannya harus benar menjadi pribadi mandiri. Tadi yang kita diskusikan, sehingga mereka dari SD pun sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Misal mereka menanam buah-buahan sendiri di rumah, ya. Menanam buah-buahan itu ringan-ringan saja Pak, bisa pakai pupuk ya, dengan tanaman pot, dan buah-buahan itu bisa diolah menjadi misalnya jus buah, semacam boba-boba kayak gitu. Akhirnya anak SD kelas 4 di SD Tridaya di Kota Cimahi mendapat penghargaan dari Kadin karena di masa pandemi itu beliau anak itu asalnya diajarin oleh ibunya bisa menghasilkan puluhan juta rupiah di masa pandemi. Jadi ketika teman-temannya belajar di rumah, mereka pesan boba-boba minuman jus buah itu dari anak tersebut yang menanam sayuran dan buah-buahannya di rumah, bahan bakunya ya Pak ya. Jadi alhamdulillah di masa pandemi pun masih ada anak yang berprestasi. Nah itu harus dikembangkan. Jadi itu harus ada kolaborasi kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi harus sama metode pendidikan akhlaknya, jangan sampai bertentangan. Kadang-kadang misalnya pesantren itu menerapkan disiplin Senin sampai Jumat tidak boleh memakai gadget. Sabtu dan Minggu anak-anak di pesantren hanya diperbolehkan memakai gadget itu Sabtu dan Minggu untuk bersilaturahim dengan keluarga. Ada ibu-ibu yang nangis-nangis, saya susah berkomunikasi kalau Senin sampai Jumat handphonenya dipegang oleh pihak pesantren. Nah itu sebetulnya jadinya tuh jadi susah ya penerapan disiplin kepada anak, sehingga anak tidak mandiri. Jadi mari kita timbulkan rasa kepercayaan diri kepada anak kita. Bila anak kita memberikan pendapat, mari kita terima pendapatnya, jangan dulu dihina-hina. Kita serapi, kemudian bila ada kesalahan kita berikan penjelasan dan juga solusinya, sehingga anak-anak kita menjadi pribadi yang percaya diri, sehingga bisa mandiri secara finansial juga ya. Begitu. Jadi bisa seperti mencontoh Presiden Soekarno, walaupun masih muda pada saat itu, tapi ide-idenya sangat berani karena benar, takut karena salah. Jadi akhlakul karimah yang itu ya, fatona amanah sidik tablik itu adalah berbicara di depan umum, public speaking itu harus diajarkan semenjak kecil, sehingga geopolitik kita akan semakin kuat, kemitraan kita dan internasional semakin kuat bila anak-anak kita mempunyai pribadi yang mandiri. Untuk ketahanan pangan, kita mengarahkan masyarakat Indonesia jangan tergantung kepada beras. Seperti saya melakukan penelitian dan juga sosialisasi kepada masyarakat Cimahi, kita bisa mencontoh kampung adat ya Pak ya di Cirende. Mereka kan makanan pokoknya tuh singkong. Jadi anak-anak kita bisa kita biasakan makanan pokoknya tuh ubi, itu sama aja Pak sebetulnya. Ubi, singkong gitu ya, roti. Jadi tidak harus tergantung kepada nasi. Sehingga kita bisa berbagai jenis makanan yang terutama umbi-umbian itu lebih murah ya Pak daripada beras, itu bisa menghemat juga gitu. Untuk ketahanan pangan itu selanjutnya karena saya dititipin teman ya, jadi yaitu jadi harus ada lead banknya itu harus ditingkatkan. Terus kemudian Pak Dr. Kunkun mengobservasi penduduk Indonesia itu apabila menjadi petani dia malu dan gengsi katanya Pak. Padahal petani itu kan pengusaha, bisa lebih tinggi gajinya daripada PNS. Atau tangan dulu. Jadi kita itu harus diberikan kepercayaan diri para petani itu. Jadi para petani diberi modal tadi ya Pak ya, kolaborasi dengan misalnya IPB untuk teknologinya. Jadi sekian dan terima kasih pemaparan dari saya.
dipersilakan kepada yang terhormat bila mau menambahkan dan bila ada yang mau bertanya. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Dewi pemaparannya di geopolitik dan ketahanan pangan. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Punggung ataupun wisata Yusman tentang ketahanan atau geopolitik, di mana kita itu dulunya itu ada bebas aktif ya, ada yang namanya bebas aktif. Ya politiknya ya. Mungkin kalau sekarang nggak begitu ini ya, nggak begitu populer. Giginya kurang terlihat. Betul. Nah, ketahanan pangan itu emang kalau kita misalnya hanya mengujinya itu di beras atau apa, padahal ya bisa. Umbi-umbian pun bisa menggantikan beras. Nah, dari kawan-kawan ini sehubungan waktu udah menunjukkan jam 3, mungkin ini dicukupkan ya. Bu bisa ditutup untuk ininya ketahanan pangan dan geopolitiknya, silakan. Oke, alhamdulillah kesimpulan dari saya adalah untuk ketahanan pangan itu mari kita kembangkan kembali kepercayaan diri petani, sehingga apabila banyak orang-orang yang memilih profesi petani, kita bisa membuka transmigrasi lagi ya. Pulau-pulau, beribu-ribu pulau bisa dibuka kembali. Alhamdulillah di masa Jokowi ini jalan-jalan sudah mulai bagus ya, mulai dan ada budaya yang kurang bagus, misalnya budaya Bali dan Jawa itu kan sebetulnya bisa dihubungkan ya jalannya tuh. Cuman karena budaya Bali nggak mau dihubungkan jalannya karena takut budaya-budaya yang liar itu katanya masuk ke Bali. Itu sebetulnya bisa dinegosiasikan ya dengan pemikiran zaman sekarang, dan sehingga jembatan antara Bali dan Jawa bisa dihubungkan. Oleh karena itu untuk itu juga sebetulnya untuk semakin kita bisa secara geopolitiknya semakin bagus ya, secara perdagangan bisa semakin bagus karena semakin memudahkan. Jadi oleh karena itu terima kasih kepada para pemerintah Indonesia yang sudah mendukung semuanya, dan juga kita sebagai praktisi juga apabila mengkritisi pemerintah itu sebagai tanda sayang dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus Pak Bu Dewi. Untuk acara